Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Dakwah Milenial. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan cerita Abu Nawas, yaitu ketika Abu Nawas diusir oleh Raja Harun ar-Rasyid dari negerinya. Marilah kita saksikan ceritanya berikut ini. Mimpi buruk yang dialami baginda Raja Harun ar-Rasyid tadi malam menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri Baghdad. Abu Nawas tidak berdaya. Bagaimanapun ia harus segera meninggalkan negeri Baghdad hanya karena mimpi. Masih jelas terngiang-ngiang kata baginda Raja di telinga Abu Nawas. Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ia mengenakan jubah putih. Ia berkata bahwa negerinya akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini. Ia harus diusir dari negeri ini sebab orang itu akan membawa kesialan. Ia boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat, menunggang keledai atau binatang-binatang yang lainnya. Dengan bekal yang diperkirakan cukup, Abu Nawas mulai meninggalkan rumah dan istrinya. Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan derayan air mata. Sudah 2 hari penuh Abu Nawas mengendarai keledainya. Bekal yang dibawanya mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meresapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya, Abu Nawas merasakan bertambah yakin bahwa Tuhan yang Maha Perkasa akan segera menolong keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah dalam saat-saat seperti itu? Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia pun diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya yang paling dalam. Rasa rindu itu makin lama makin menderu-deru, seperti dinginnya jam harir. Sulit untuk dibendung. Memang tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Tetapi dengan akal apakah ia harus melepaskan diri? Begitu tanya Abu Nawas dalam hati. Apakah aku meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana Baghdad? Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain. Pada hari ke-19, Abu Nawas menemukan cara lain yang tidak termasuk larangan baginda Raja Harun ar-Rasyid. Setelah segala sesuatu dipersiapkan, Abu Nawas berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ini melecut-lecut semakin menggila karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halaman. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri gembira. Desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga baginda Raja Harun ar-Rasyid. Baginda juga merasa gembira dengan berita itu, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali karena mereka mencintai Abu Nawas. Sedangkan baginda Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak bisa mengelak dari hukuman. Namun baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya.
Abu Nawas sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata bergelayut di bawah perut keledai, sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan karena memang tidak bisa dikatakan ia melanggar larangan baginda raja, karena Abu Nawas tidak mengendarai keledai tetapi bergelantungan di bawah perut keledai. Mungkin itu cerita Abu Nawas kali ini. Tonton terus cerita Abu Nawas di channel ini pada episode selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.